Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang kasus yang berkaitan dengan teori memori. Untuk perjelaskan tentang kasusnya akan dijelaskan oleh Rani. Kasus mengenai memori jangka panjang atau long term memory. Subjek yang bernama JSA yang berusia 22 tahun, yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Subjek menyukai komik yang berjudul Jendela Orpheus semenjak duduk di bangku sekolah dasar. Menurutnya, komik ini sangat bagus. Subjek sangat suka buku-buku yang diselipkan di dalam fakta-fakta sejarah, karena itu subjek selalu mengikuti jalan cerita dari awal hingga seri terakhir. Setting mayoritas dari cerita ini adalah negara Rusia. Oleh karena itu, saking senangnya subjek dengan cerita tersebut, subjek selalu tertarik pada apapun fakta-fakta baru yang menyebutkan mengenai Rusia. Hingga duduk di bangku sekolah menengah, subjek selalu masih menceritakan jalan cerita dalam komik tersebut dengan semangat kepada teman-temannya. Tahun pertama duduk di bangku kuliah, subjek ingin sekali mengungkapkan kesukaannya pada kisah dalam komik itu dan Rusia. Maka subjek sengaja browsing di internet untuk mencari suatu hal yang menarik yang bisa ia buat menjadi kisah baru. Sejak itu, setiap kali subjek merasa kekurangan data atau bahan dalam cerita, subjek selalu browsing untuk data tambahan. Data apapun yang bisa membantu noveletnya ia lahap, tak peduli bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Subjek juga berkata, sebenarnya ia juga ingin melahap yang berbahasa Rusia karena menurutnya akan lebih banyak lagi bahan yang bisa ia ambil dari situ. Namun karena tidak menguasai bahasa Rusia, subjek cukup berpasrah dengan hanya melihat gambar-gambarnya saja. Sampai di tahun ketiga, subjek duduk di bangku kuliah, subjek masih mampu menceritakan garis besar hampir semua yang pernah ia dapatkan dari noveletnya. Sampai saat subjek menuturkan cerita ini, ia masih selalu tertarik dengan semua yang berbau Rusia. Bahkan subjek bercita-cita untuk pergi ke Rusia suatu saat nanti, untuk melihat seperti apakah sebenarnya negara yang ia kagumkan tersebut. Dari penjelasan kasus yang telah disampaikan Rani, baiklah kita akan menganalisis kasus yang sudah diperjelaskan oleh Rani tadi. Dari kasus yang dijelaskan oleh Rani, hasil analisis saya adalah bahwa subjek pertama kali membawa dan tertarik pada komik ini adalah saat duduk di bangku sekolah dasar. Di mana hal tersebut menjelaskan bahwa rentang waktu 8-9 tahun yang dilaluinya melibatkan memori jangka panjang. Semua materi tentang psikologi kognitif saling berkaitan. Sebab sama-sama membahas tentang otak dan segala sistem yang terjadi di dalamnya. Dalam pembahasan sebelumnya, disimpulkan bahwa metode nomenik yang digunakan subjek untuk mengingat cerita ini adalah metode pancang, yaitu yang menghubungkan informasi yang selalu ingin diingat oleh subjek dengan info-info mutakhir, di mana yang berperan sebagai pemancang adalah faktor emosi dan minat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam teori peningkatan memori bahwa kapanpun mempelajari sesuatu, konsentrasi dan mencoba untuk mengembangkan dengan menghubungkan materi yang diingat dengan pengalaman sendiri akan sangat membantu. Dari analisis kasus yang sudah disampaikan oleh Inaya, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk dalam long term memory. Karena dalam pengertian long term memory itu sendiri adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen, artinya informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang panjang. Kapasitas yang dimiliki oleh long term memory itu tidak terbatas. Dan jangka waktu yang digunakan itu cukup lama. Ingatan jangka panjang ini berisi informasi dalam kondisi psikologis masa lampau, yaitu
semua informasi yang telah disimpan tetapi saat ini tidak sedang dipikirkan. Menurut referensi yang saya dapatkan, kasus tersebut termasuk dalam episodik memori, di mana kasus tersebut memuat atau berisi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang, baik itu peristiwa dalam hal yang baik juga atau dalam hal buruk. Kenapa karakteristik ini termasuk dalam kasus tersebut? Karena dalam kasus ini berisi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang. Itu peristiwanya bersifat baik atau buruk. Dan juga ada memori yang mengandung ingatan di masa lampau atau dulu yang mungkin dikenang oleh individu tersebut. Tambahan dari analisis saya, menurut saya kasus ini tuh berkaitan dengan memori autobiografis, yang mana berhubungan dengan masa lalu seseorang. Yang mana JSA telah mengenal komik tersebut semenjak ia duduk di bangku sekolah dasar. Terus kaitan selanjutnya yaitu kasus tersebut berkaitan dengan individu beserta sejarah hidup dari dia duduk dari bangku sekolah dasar hingga sekarang ia duduk di bangku kuliah pun ia masih mengingat alur cerita dari komik tersebut gitu loh. Tambahan dari analisis saya, kasus tersebut juga termasuk dalam very long term memory. Very long term memory memang ada dan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal-hal yang termasuk dalam very long term memory, pertama, ingatan teman sekelas masa lalu, kedua, bahasa asing, 3, mata pelajaran, keempat, foto. Kenapa kasus ini termasuk dalam very long term memory? Itu karena jangka waktunya yang lama, mengandung ingatan di masa lalunya, dan itu juga termasuk hal yang bisa dikenang. Kalau menurut aku nih nggak ada loh hubungannya sama episodik. Kan episode itu tuh memori yang berkaitan dengan baik atau buruknya gitu. Jadi kita tuh kayak yang bilang tadi mah, kayak misalnya kan episodik ini dijelasin di sini kan, dia tuh membuat atau berisi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang yang baik atau yang buruk gitu secara nggak langsung itu tuh kayak traumatis gitu di masa lalu, trauma ya kan. Berarti kayak misal kasus Dodong gitu kan, yang nggak makan tuh nggak nafsu makan. Iya sih, yang malas makan karena kita ketawain kayak gitu. Nggak mau lah dia kalau konsep manusia normal kayak gitu. Nggak tahu yang nggak normal kayak dia, nggak tahu. Nah kayak gitulah. Jadi kalau apa hubungannya kalau sama kasus Orheus tuh apa yang dia suka aja gitu, nggak ada baik ada buruknya, nggak. Kalau menurut aku itu kan kalau misalnya autobiografis nih berarti dia sejarah kan, berarti dia berkaitan sama masa lalu kan. Sedangkan kalau dalam kasus si JSA nih nggak berkaitan sama masa lalu yang kurasa, karena kayak dia ngebaca tapi itu tuh bukan di kehidupan dia gitu deh, maksudnya tuh kayak kan dia cuma baca fiksi gitu kan, jadi nggak berkaitan sama masa lalu dia gitu Menurut aku kan autobiografis tuh katamu kan nggak termasuk ke dalam kasus ini, tapi kalau menurutku tuh termasuk, karena kan sejarah yang dimaksudnya itu unik dan bernilai. Ini kan termasuk sejarah dia yang unik dan bernilai, sampai-sampai dia mau mempelajari bahasanya, pengen ke negaranya, sampai-sampai kayak orang nyebut negaranya itu dia langsung tertarik gitu loh. Itu kan emang jadi kalau bagi kita mungkin tidak bersejarah, tapi kalau mungkin bagi dia tuh bersejarah gitu loh. Kayak mikir kalau di episodik emang dia nggak termasuk ke dalam itu kasus ini, karena kan itu trauma lah tibanya, ada hal baik ada hal buruknya gitu. Tapi kalau yang autobiografis termasuk.
Kalau menurut aku ya, termasuk. Jadi kesimpulannya dari kasus ini tuh, kasus ini tuh dapat dikategorikan ke dalam long term memory. Soalnya tuh di dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa subjeknya tuh si JSA nih Ya. itu tuh itu tuh masih mengingat komik yang sudah dia baca secara detail, walaupun ia tuh sudah membaca bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi kalau menurut aku itu masuk long term memory. Terus ada tuh dalam kasus ini memori autobiografi juga termasuk karena nggak karakteristiknya, Nay. Oh, beda ya? Iya. Itu kayak dia long term memory tapi karakteristik yang ini gitu. Itu karakteristiknya dari long term memory-nya. Long term memory itu judul besarnya. Oh iya, paham. Jadi aku ulang ya. Ya, oke. Ini kalau menurut aku tuh itu tuh termasuk ke long term memory. Soalnya tuh kan dalam kasus tersebut JSA ini kan dia masih ingat secara detail komik yang dia baca, walaupun dia tuh udah baca bertahun-tahun yang lalu gitu. Terus tuh kalau karakteristik yang dapat disimpulin kalau menurut aku itu tuh memori autobiografi. Soalnya kan memori autobiografi ini itu tuh pengalaman yang unik. Jadi secara nggak langsung si JSA ini kan dia merasa kalau misal dia kan karena dia membaca komik nih, dia jadi suka sama Rusia, dia mempelajari Rusia. Itu kan pengalaman yang unik gitu. Jadi itu tuh berpengaruh. Jadi dapat disimpulin kalau misalnya memori autobiografi ini adalah pengalaman yang unik di masa lalu gitu. Dan itu berpengaruh untuk masa depan. Kayak misalnya dari kasus memori jangka panjang ini yang dialami oleh JSA, dia kan karena dia membaca komik ini, dia jadi sering mempelajari negara Rusia gitu, kayak misalnya bahasanya, cerita-ceritanya, atau beritanya, karena dia membaca komik yang bercerita tentang Rusia ini gitu. Jadi kalau menurut aku itu termasuk. Kenapa very long term ini termasuk kan? Karena dia kan bahas tentang durasi dari memori tersebut gitu kan. Ini kan jangka waktunya lama dari dia SD kan? Dari SD sampai dia berumur 22 tahun lah udah di universitas, tapi dia masih ingat cerita, kisah apapun yang ada di komik tersebut gitu. Jadi durasinya kan juga cukup lama, jadi emang benar-benar very long term memory. Yang bisa kita dapat kalau misalnya kasus dari JSA ini itu tuh termasuk kepada long term memory. Nah, terus karakteristiknya memori autobiografis sama jangka waktunya. Jangka waktunya itu very long term memory. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami, kasus tersebut termasuk long term memory. Kategorinya termasuk memori autobiografis. Jangka waktunya very long term memory. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.